Pada video kali ini saya akan membahas kesimpulan dari part 1 hingga part 6. Berikut ini adalah penjelasannya. Mari kita bahas lebih dalam mengenai perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang pertama, dasar filosofi. Perbedaan yang paling mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada filosofi yang mendasarinya. Ekonomi konvensional berakar pada teori-teori ekonomi sekuler yang menekankan pada efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi. Sementara itu, ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlangsungan. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum dalam ekonomi konvensional adalah hukum yang positif dan dibuat oleh manusia seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan dalam ekonomi syariah, sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta ijma dan qiyas para ulama. Selanjutnya, tujuan utama. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi konvensional lebih berorientasi pada kepentingan individu dan kelompok tertentu. Sebaliknya, tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis dalam ekonomi konvensional lebih fleksibel dan seringkali didorong oleh persaingan pasar. Sementara itu, ekonomi syariah memiliki etika bisnis yang sangat kuat yang melanggar praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti riba, iqrar, dan maisiyah. Selanjutnya, konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam ekonomi konvensional menekankan pada hak individu untuk memiliki dan mengelola harta secara bebas. Sedangkan dalam ekonomi syariah, konsep kepemilikan lebih luas, yaitu sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peran negara. Peran negara dalam ekonomi konvensional adalah sebagai regulator dan fasilitator negara. Berperan dalam menciptakan iklim usaha yang berkondusif dan menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, dalam ekonomi syariah, peran negara lebih luas, yaitu sebagai pelaksana syariat Islam yang menjaga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, konsep keadilan. Konsep keadilan dalam ekonomi konvensional lebih bersifat formal, yaitu keadilan dalam proses pertukaran, sedangkan dalam ekonomi syariah konsep lebih luas meliputi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan sosial. Selanjutnya, konsep waktu. Dalam ekonomi konvensional, waktu dipandang sebagai faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara efisien, sedangkan dalam ekonomi syariah, waktu dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk kebaikan. Selanjutnya, konsep risiko. Dalam ekonomi konvensional, risiko dipandang sebagai bagian yang tidak terpisah dari kegiatan ekonomi, sedangkan dalam ekonomi syariah, risiko harus dikelola dengan hati-hati dan dihindari sejauh mungkin. Selanjutnya, konsep uang. Konsep uang dalam ekonomi konvensional adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sedangkan dalam ekonomi syariah, uang adalah alat tukar yang harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sistem keuangan. Sistem keuangan dalam ekonomi konvensional didasarkan pada sistem bunga atau riba, sedangkan dalam ekonomi syariah, sistem keuangan didasarkan pada prinsip bagi hasil mudharabah dan jual beli murabaha. Selanjutnya, produksi. Dalam ekonomi konvensional, produksi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan dalam ekonomi syariah, produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi didorong oleh keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sedangkan dalam ekonomi syariah, konsumsi harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan. Selanjutnya, lingkungan. Dalam ekonomi konvensional, lingkungan seringkali dianggap sebagai sumber daya yang tidak terbatas. Sedangkan dalam ekonomi syariah, lingkungan harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Yang berikut, pembangunan. Dalam ekonomi konvensional, pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Sedangkan dalam ekonomi syariah, pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan, baik secara material maupun spiritual. Jadi, kesimpulannya, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang fundamental. Ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih
holistik, dan berkelanjutan dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Namun, penerapannya ekonomi syariah di dunia nyata masih menghadap berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya, praktik perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan besar perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melanggar praktik riba, gharar, dan maisir. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi setiap transaksi yang dilakukan dalam perbankan syariah. Berikutnya, produk dan layanan perbankan syariah semakin beragam, mulai dari pembayaran tabungan hingga asuransi. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, baik individu maupun korporasi. Berikutnya, akad menjadi dasar dalam setiap transaksi perbankan syariah. Beberapa akad yang umum digunakan adalah mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau perseroan, mudharabah, dan jual beli dengan keuntungan, dan ijarah sewa. Selanjutnya, pengawasan otoritas jasa keuangan berperan penting dalam mengawasi kegiatan perbankan syariah. OJK memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang peraturan perbankan yang berlaku. Berikutnya, tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah. Berikut, literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar perbankan syariah. Masyarakat perlu memahami manfaat dan keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Berikutnya, sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah masih menjadi tantangan. Perbankan syariah membutuhkan tenaga kerja yang memahami prinsip-prinsip syariah dan memiliki keahlian di bidang keuangan. Berikutnya, inovasi perbankan syariah perlu terus berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Inovasi ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berikutnya, kolaborasi antara bank syariah, pemerintah, dan lembaga yang terkait sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan infrastruktur, penyediaan insentif, dan meningkatkan literasi keuangan. Selanjutnya, potensi pertumbuhan perbankan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar di Indonesia. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Islam dan pertumbuhan nilai ekonomi syariah secara global. Berikutnya, peran UMKM perbankan syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM seperti syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, zakat merupakan salah satu pilar penting dalam perbankan syariah. Zakat yang terkumpul dapat disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Berikutnya, tantangan global. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga diperlukan oleh perkembangan ekonomi global. Krisis keuangan global dan perubahan kebijakan moneter dapat berdampak pada kinerja perbankan syariah. Selanjutnya, masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Dengan dukungan dan berbagai pihak, perbankan syariah dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih besar. Dengan terus berinovasi, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat kolaborasi perbankan syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia di era digital. Pentingnya infrastruktur digital. Dalam era digital, infrastruktur teknologi informasi atau TI menjadi tulang punggung bagi setiap industri, termasuk perbankan syariah. Infrastruktur yang kuat dan modern memungkinkan perbankan syariah memberikan layanan yang lebih cepat, efisiensi, dan inovatif.
Selanjutnya, tantangan unik perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki tantangan unik dalam mengadopsi teknologi digital. Selain aspek teknis, perbankan syariah juga memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya, optimalisasi infrastruktur. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah meliputi berbagai aspek, mulai dari pengembangan sistem inti, jaringan, keamanan siber, hingga pengembangan aplikasi mobile m-banking. Sistem inti merupakan jantung dari setiap bank. Sistem ini harus mampu mencatat semua transaksi, mengelola data nasabah, dan mengintegrasikan berbagai aplikasi lainnya. Jaringan yang luas dan stabil sangat penting untuk menjamin ketersediaan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah perlu memastikan bahwa jaringan mereka menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Berikutnya, keamanan siber. Keamanan siber menjadi isu yang sangat krusial dalam era digital. Perbankan syariah harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber. Berikutnya, aplikasi mobile m-banking. Aplikasi mobile m-banking telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Perbankan syariah perlu mengembangkan aplikasi mobile m-banking yang user-friendly dan memiliki fitur-fitur yang terlengkap. Contohnya, cloud computing. Penerapan cloud computing dapat membantu perbankan syariah meningkatkan fleksibilitas, stabilitas, dan efisiensi operasional. Contohnya, artificial intelligence atau AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan nasabah, misalnya melalui chatbot dan robot advisor. Selanjutnya, big data. Data yang dihasilkan oleh transaksi perbankan dapat dianalisis dengan mendapatkan insight yang berharga bagi pengembangan bisnis. Selanjutnya, tantangan implementasi infrastruktur digital di perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan seperti biaya investasi yang tingginya, kurang tenaga ahli, dan resistensi terhadap perubahan. Berikutnya, regulasi. Regulasi yang mendukung sangat penting untuk mendorong pengembangan infrastruktur digital di perbankan syariah. Regulasi harus tetap bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak lain seperti fintech, penyediaan layanan cloud, dan perusahaan teknologi sangat penting untuk mempercepat transformasi digital. Selanjutnya, SDM, sumber daya manusia dapat kompeten menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan infrastruktur digital. Perbankan syariah perlu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Selanjutnya, masa depan perbankan syariah sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan optimalisasi infrastruktur, perbankan syariah dapat menjadi lebih efisiensi, inovatif, dan relevan dalam memenuhi kebutuhan nasabah di era digital. Jadi kesimpulannya, optimalisasi infrastruktur digital dalam perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan relevansi. Melalui investasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat menjadi pemain utama dalam industri keuangan digital Indonesia. Selanjutnya, mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, peran pemerintah yang krusial. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini. Selanjutnya, regulasi yang mendukung pemerintah juga berperan dalam merumuskan regulasi yang jelas dan konsisten terkait perbankan syariah. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku industri dan menjalankan usahanya. Selanjutnya, insentif fiskal pemerintah. Seringkali memberikan insentif fiskal seperti tax holiday atau pembebasan pajak untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Selanjutnya, sosialisasi dan edukasi. Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perbankan syariah melalui program sosialisasi dan edukasi. Berikutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan syariah. OJK memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perbankan yang berlaku.
Berikutnya Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN berperan dalam menetapkan standar dan fatwa terkait produk dan layanan perbankan syariah. Fatwa DSN menjadi rujukan bagi bank syariah dalam mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikutnya industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah secara aktif mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kualitas dan layanan, memperluas jaringan distribusi. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Berikutnya, industri pendukung seperti penyedia teknologi informasi, konsultan syariah, dan lembaga pemerintah kredit syariah memberikan dukungan yang sangat penting bagi pengembangan perbankan syariah. Berikutnya, asosiasi perbankan syariah. Asosiasi perbankan syariah berperan dalam menyatukan suara para pelaku dan industri yang menjadi wadah untuk bertukar informasi serta pengalaman. Selanjutnya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Selanjutnya, media massa. Media massa berperan dalam memberikan informasi tentang perkembangan perbankan syariah kepada masyarakat luas. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan memilih produk dan layanan perbankan syariah. Masyarakat tidak langsung mendukung perkembangan industri ini. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya literasi keuangan, persaingan dengan bank konvensional, dan keterbatasan infrastruktur. Berikutnya, masa depan. Masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, kesimpulannya, pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari kolaborasi antara berbagai pihak, peran pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan berkelanjutan sektor ini. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, perbankan syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai transformasi peran Bank Indonesia BI setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, latar belakang pembentukan OJK. Sebelum adanya OJK, BI memiliki tugas ganda sebagai bank sentral dan mengawas perbankan. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan kurang optimalnya pengawasan terhadap sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membentuk OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan secara komprehensif. Selanjutnya, fokus utama BI pasca OJK. Dengan dibentuknya OJK, BI dapat lebih fokus pada tugas utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Hal ini memungkinkan BI untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kebijakan moneter. Salah satu dampak signifikan dari transformasi peran BI adalah menguatan kebijakan moneter. BI dapat lebih luas dan menentukan suku bunga dan menerapkan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan inflasi yang ditetapkan. Selanjutnya, sistem pembayaran BI juga semakin fokus pada pengembangan sistem pembayaran yang modern dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat. Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya pembagian tugas antara BI dan OJK diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. BI dapat berkonsentrasi pada menjaga stabilitas moneter, sementara OJK berfokus pada pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan. Selanjutnya, koordinasi dengan OJK. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, BI dan OJK perlu terus menjalin koordinasi yang baik. Koordinasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan berjalan sinergi. Selanjutnya, tantangan adaptasi. Transformasi peran BI tentu saja tidak
Tanpa tantangan, BI harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis, termasuk pengembangan teknologi finansial dan globalisasi. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. BI perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan stakeholder. BI juga perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, parlemen, industri keuangan, dan akademisi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kebijakan moneter yang diambil sesuai dengan kepentingan nasional. Contohnya, transparansi dan akuntabilitas. BI perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter. Selanjutnya, pengembangan ekonomi digital. BI juga berperan aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi digital. Hal ini dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan infrastruktur pembayaran digital dan pengaturan fintech. Selanjutnya, inklusi keuangan. BI juga berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau. Selanjutnya, stabilitas nilai rupiah. Salah satu tujuan utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. BI melakukan berbagai upaya untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial. Selain kebijakan moneter, BI menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Selanjutnya, masa depan. Masa depan BI semakin menantang dengan adanya perkembangan teknologi finansial yang semakin besar dan globalisasi yang semakin dalam. BI perlu terus beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral. Kesimpulannya, transformasi peran BI setelah kehadiran OJK merupakan langkah yang strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan moneter. Dengan fokus yang lebih jelas, BI dapat lebih baik menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai inisiatif Bank Indonesia BI dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Peran strategis Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program BI. BI berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri keuangan syariah. Selanjutnya, kebijakan moneter akomodatif. Salah satu inisiatif penting BI adalah menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor keuangan syariah. Kebijakan suku bunga yang rendah mendorong minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi di perbankan syariah. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah. BI juga fokus pada pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah seperti pasar uang dan pasar modal syariah. Pengembangan infrastruktur ini bertujuan untuk memperluas pilihan instrumen investasi bagi masyarakat dan mendukung pendanaan jangka panjang bagi sektor real. Selanjutnya, peningkatan literasi keuangan syariah. Upaya meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi salah satu fokus utama BI melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. BI berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dan manfaat perbankan syariah. Selanjutnya, kolaborasi dengan stakeholder. BI secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, otoritas jasa keuangan atau OJK, Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan industri perbankan syariah. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyertakan upaya dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih baik. Selanjutnya, inovasi produk dan layanan BI mendorong perbankan syariah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk inovatif ini diharapkan dapat menarik minat generasi muda dan meningkatkan inklusif keuangan. Selanjutnya, pemberdayaan UMKM syariah. BI juga fokus pada pemberdayaan UMKM syariah melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan. BI berupaya meningkatkan kapasitas UMKM syariah hingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, penguatan tata kelola. Perusahaan BI mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik
good corporate governance pada syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. BI juga memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, fokus pada inklusi keuangan. BI terus mendorong perluas akses keuangan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusif keuangan nasional. Pengembangan pasar modal syariah. BI juga berperan aktif dalam mengembangkan pasar modal syariah. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong penerbit sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya. Selanjutnya, dukungan terhadap ekonomi syariah. BI secara konsisten memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah. Namun tantangan ini juga merupakan peluang bagi perbankan syariah untuk terus berinovasi dan berkembang. Selanjutnya, masa depan cerah. Masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat terus bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Jadi kesimpulannya, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Melalui berbagai kebijakan dan program, BI telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri keuangan syariah. Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, perbankan syariah di Indonesia dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, itu dia video dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dadah!